Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Alim, NIM 18055310001. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja praktik saya di PPSD Migas Cepu selama 1 bulan, yaitu pada bulan Februari 2021. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak PPSD Migas Cepu yang telah mengizinkan mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktik selama 1 bulan. Oleh karena itu, pada kesempatan diseminasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Analisa Kinerja Pompa Distribusi Nomor 2 di Water Treatment Plant PPSD Migas Cepu. Dalam melaksanakan kerja praktik di PPSD Migas Cepu pada tanggal 1 hingga 28 Februari 2021, saya dibantu oleh dosen pembimbing saya, yakni Bapak Dr. Insinyur Made Suwarda MN, selaku dosen pembimbing dari Teknik Mesin Udayana, dan Bapak Sonden Winarto ST, selaku pembimbing PKL dari PPSD Migas Cepu. Untuk itu, berikut gambaran umum perusahaan PPSD Migas Cepu. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSD Migas) adalah instansi pemerintah pusat yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PPSD Migas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang minyak dan bumi, dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral. PPSD Migas memiliki tugas utama melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi dengan kegiatan pelatihan, sertifikasi, dan praktik lapangan. Untuk menunjang kegiatan pelatihan dan sertifikasi tersebut, PPSD Migas memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang terdiri dari unit keselamatan kesehatan kerja dan lindungan lingkungan, perpustakaan PPSD Migas, unit kilang, unit laboratorium pengujian, unit laboratorium produksi, unit laboratorium pemboran, unit boiler, unit water treatment plant, dan yang terakhir, unit power plant. Water Treatment Plant PPSD Migas Cepu. Water Treatment Plant PPSD Migas Cepu merupakan salah satu unit utilitas yang berada di PPSD Migas Cepu yang berfungsi untuk mengolah air yang berasal dari Sungai Bengawan Solo yang diolah menjadi 2 bentuk, yaitu air industri dan air minum. Di air industri, air hasil pengolahan ini bisa berfungsi sebagai feed di boiler, pendingin kilang, pendingin genset, dan operasional pemadam kebakaran. Sedangkan untuk air minum akan digunakan sebagai kebutuhan perkantoran, rumah tangga, dan masyarakat umum. Nah, kemudian slide diagram alir WTP PPSD Migas Cepu. Pertama, air minum dialirkan dari rumah pompa Kali Solo 2 yang mendapat air dari Sungai Bengawan Solo, dilanjutkan ke bakyap, di mana di bakyap ini akan terdapat 3 proses pengolahan, yakni koagulasi, merupakan proses pembubuhan bahan kimia, yaitu tawas, kaporit, dan dukem. Selanjutnya flokulasi, yaitu terjadi pembentukan flok-flok. Yang ketiga, sedimentasi, yang merupakan pengendapan flok-flok yang sudah terbentuk. Nah, selanjutnya di bak gravitasi terjadi proses aerasi, yaitu merupakan kontak air dengan udara untuk meningkatkan kandungan oksigen dalam air. Nah, sedangkan di sini bak filtrasi merupakan proses filtrasi air minum menggunakan pasir silika. Berikut diagram alir pengolahan air minum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari rumah pompa Kali Solo 2 menuju tangki gravitasi untuk mengalami proses aerasi, selanjutnya menuju bak sun filter untuk mengalami proses filtrasi dengan pasir silika, selanjutnya hasil dari bak sun filter akan diteruskan ke bak air minum. Di bak air minum ini akan diberi gas klor, dan selanjutnya akan didistribusikan airnya menuju pompa distribusi. Nah, di pompa distribusi inilah air minum akan didistribusikan menuju masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, pompa distribusi yang dianalisa dalam laporan kerja praktik ini merupakan pompa berjenis sentrifugal horizontal multistage ring section. Pompa ini beroperasi kurang lebih 14 jam sehari dengan menggunakan teknologi variable speed drive, sehingga membantu untuk mengatur volume pendistribusian air minum ke konsumen. Nah, karena kebutuhan air minum ini harus terpenuhi setiap harinya, maka pompa harus beroperasi dalam performa yang terbaiknya. Oleh karena itu, dalam laporan kerja praktik ini dibahaslah analisa kinerja pompa distribusi nomor 2 di Water Treatment Plant PPSD Migas Cepu.
Slide selanjutnya itu dasar teori. Adapun dasar teori yang digunakan dalam menganalisa kinerja pompa distribusi nomor 2 di water treatment plant PPSD Migas Cepu ini menggunakan persamaan yang pertama, yakni persamaan head. Kemudian ada water horsepower. Dan yang ketiga adalah efisiensi, yang merupakan pembagian antara water horsepower dibagi dengan sub horsepower. Berikut slide pembahasan. Alat dan peralatan yang digunakan dalam menganalisa kinerja pompa distribusi nomor 2 ini seperti reservoir, pompa, sistem perpipaan, variable speed drive, dan yang terakhir ada pressure gauge. Jadi kelima alat ini merupakan alat yang digunakan untuk pengambilan data dan juga membantu dalam menganalisa kinerja pompa distribusi nomor 2. Nah, selanjutnya untuk spesifikasi pompa. Adapun spesifikasi pompa yang digunakan merupakan pompa bermerek Torishima Pump dengan head 106 meter, kapasitas 300 meter kubik per jam, dan RPM-nya itu sekitar 1450 RPM. Kemudian untuk spesifikasi motor penggerak, ini merupakan salah satu motor dengan daya 132 kW, RPM-nya 1480 RPM, dengan manufaktur atau mereknya itu merupakan produksi dari GAI. Adapun berikut 3D layout sistem perpipaan yang digunakan di water treatment plant. Jadi 3D layout ini dibuat untuk dapat memvisualisasikan bagaimana sistem perpipaan dan sistem pompa yang terpasang di water treatment plant. Kita lihat sini ada 2 pompa distribusi terpasang dengan 11 buah pipa transmisi untuk mendistribusikan air minum ke masyarakat umum. Nah, berikut adalah pump system layoutnya. Kita lihat dari bike air bersih menuju pompa distribusi 2 menggunakan panjang pipa sebesar 30 meter dengan diameter pipa 10 inci. Di sini kita lihat ada 11 pipa transmisi yang mendistribusikan air ke 11 wilayah dari Pertamina hingga Ngareng. Nah, deskripsi singkatnya di sini dapat terlihat bahwa ada 2 buah pompa distribusi dengan teknologi variable speed drive yang digunakan untuk mengantar air ke 11 wilayah, dipasang secara paralel. Nah, pada pengoperasiannya hanya digunakan 1 buah pompa yang dioperasikan bergantian selama 1 minggu sekali. Pompa sendiri dipasang positive suction, digunakan lalu pada discharge pompa dipasang pressure gauge, dan pada pengamatan diperoleh nilai tekanan bersebesar 12 kg per cm kubik. Nah, dalam menganalisa dimulai dari menghitung head pressure. Di sini nilai head pressure didapat melalui pressure gauge sebesar 101.176.798 Pascal. Dan pada suctionnya kita mendapat tekanan dengan persamaan berikut didapat nilai head pressure-nya 13.692 Pascal. Sehingga head pressure yang didapat itu sebesar 118,92 meter. Di head static kita mendapatkan skema pompa itu positive suction sehingga head statiknya sebesar minus 0,8 meter. Head kecepatan sendiri pada suction itu nilai 0 karena air mengalir dari reservoir sehingga air mulainya diam, sehingga kemudian pada discharge itu nilainya adalah 1,31 meter per second, sehingga didapat nilai kecepatan discharge itu sebesar 0,087 meter. Head loss suction pada minor loss suction itu didapat nilai minornya 0,58 meter, dan pada major loss suction itu dapat nilainya 0,16 meter. Lalu pada discharge line di sini kita bisa lihat nilai head minornya itu 0,56 meter dengan nilai major loss-nya itu sekitar 0,01 meter. Kemudian head loss transmission line-nya di sini kita menggunakan persamaan rumus eksponensial gitu, karena di sini pipa transmisinya dipasang secara paralel, maka untuk mencari nilai major loss-nya digunakan rumus eksponensial untuk head loss. Sehingga kita perlu mencari nilai K dari masing-masing pipa transmisi. Di sini kita cari dulu nilai K dari pipa transmisi utama sebesar 4,923. Selanjutnya kita cari nilai K dari 11 wilayah pipa, dari 11 pipa yang mengantar ke 11 wilayah. Sehingga dari 11 nilai K-nya akan kita dapat nilai K ekivalennya. Di sini nilai K ekivalen berjumlah 1089, sehingga nilai head loss pipa transmisi itu 24 meter. Nah, sehingga minor loss transmission line itu bisa diperoleh dari jumlah gate valve yang terdapat pada instalasinya. Sehingga nilai head minor sini diperoleh 6,4 meter. Total head loss yang dapat adalah 31,71 meter. Sehingga total head yang diperoleh adalah sebesar 150 meter. Nah, untuk efisiensi pompa dapat dihitung dari water horsepower. Dari water horsepower ini sebesar 98.293 watt. Kemudian nilai sub horsepower-nya diperoleh dari grafik pompa Torishima dengan nilai 140 kW sub horsepower maksudnya, dan efisiensi diperoleh itu sebesar 70,2%. Nah, kemudian berikut performa pompa aktual dan desain. Jadi di sini ada sedikit perbedaan antara pompa desain dan aktual.
Nah, perbedaan ini disebabkan akibat nilai debit pada pompa yang disebabkan oleh penggunaan variable speed drive pada pompa sehingga nilai debit menurun. Nah, akan tetapi secara teori penurunan nilai debit dengan pemasangan variable speed drive akan menyebabkan penurunan head pula, yang dimana apabila nilai head terpasang adalah 106 meter, maka seharusnya itu nilai head hasil evaluasi harus di bawah 106 meter pula. Nah, oleh karena itu untuk bisa memenuhi kebutuhan head ini, maka konfigurasi pompa secara seri diperlukan agar dapat meningkatkan tekanan dan daya hidrolik dari pompa. Nah, yang kedua, akibat perbedaan nilai head dapat terjadi akibat adanya kesalahan pengukuran pada alat pressure gauge yang terpasang pada bagian discharge pompa. Dilihat di mana berdasarkan data tersebut dengan nilai debit pompa yang bervariasi mulai dari 182 hingga 283 meter kubik per jam, tidak terjadi perubahan angka yang signifikan pada pressure gauge yang konstan berada di angka 11 hingga 12 kg per cm kubik. Sehingga sekiranya diperlukan dulu pemeriksaan kelayakan alat pengukuran atau bisa melakukan kalibrasi terhadap pressure gauge terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi, sehingga diperoleh keakuratan pengukuran. Nah, kesimpulan dari analisa ini merupakan yang pertama, pompa PD2 yang digunakan untuk mendistribusikan air minum menggunakan teknologi variable speed drive sehingga membantu untuk menyesuaikan kebutuhan debit air minum dengan mengatur putaran motor penggerak. Selanjutnya, pada saat pompa beroperasi dengan debit 242 meter kubik per jam, didapat nilai head pompa dengan nilai 150 meter dan pompa dapat bekerja dengan efisiensi 70,2%. Dan kemudian terdapat perbedaan nilai kinerja antara kinerja pompa aktual hasil analisa dengan kinerja pompa desain yang memiliki nilai head 106 meter dan kapasitas debit 300 meter kubik per jam. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.